Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan ratusan anggota DPR dan DPRD serta belasan pejabat dan hakim yang terjerat kasus korupsi telah ditindak saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi atau KNPK 2016. Presiden Jokowi menganggap hal ini bukanlah prestasi yang dapat dibanggakan karena indeks korupsi Indonesia masih berada di urutan ke-88 di dunia. Saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi atau KNPK pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal. Hal itu terlihat dari jumlah terpidana korupsi dan indeks penanganan korupsi, di mana Indonesia masih menduduki urutan ke-88 di dunia. Presiden Joko Widodo juga mengeluhkan masih maraknya koruptor di Indonesia. Padahal pemberantasan korupsi sudah maksimal dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu KPK, Polri, dan juga Kejaksaan Agung. Sudah, ini informasi yang saya terima, 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga pemerintah, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon 1 dan sampai eselon 3, serta 14 hakim sudah dipenjara karena korupsi. Dari total 362 terpidana korupsi yang sudah dipenjara, menurut Presiden Jokowi merupakan angka yang besar. Namun hal itu bisa dikatakan berhasil jika kasus korupsi berkurang. Menurut saya, semakin sedikit yang dipenjara, itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi. Di acara tersebut, Presiden juga berjanji akan mendorong pemberantasan dan pencegahan korupsi. Presiden memastikan berbagai perbaikan terus dilakukan, baik itu reformasi internal penegak hukum hingga perbaikan infrastruktur. Hanya saja ketika segala upaya telah dilakukan, ternyata belum diakui pihak luar. Buktinya, ada anggota Dewan Amerika Serikat yang bertanya tentang korupsi di Indonesia. Bagi Presiden, pertanyaan itu seperti tantangan. Untuk menunjukkan keseriusan memberantas korupsi, Presiden Jokowi menjawab pertanyaan mereka dengan memaparkan data terpidana korupsi di Indonesia. Karena pernah datang ke saya 11 kongresmen dari Amerika bertanya kepada saya, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia? Pertanyaannya saat itu terus terang agak menekan diri saya. Dengan indeks korupsi di peringkat 88, Presiden Jokowi tidak menyebutkan hal itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Bagi Presiden, semakin banyak terpidana korupsi yang sudah dipenjara, malah menandakan masih banyak orang yang belum kapok melakukan korupsi. Kemudian setiap kementerian lembaga saya juga telah minta untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-katalog, dan yang lain-lainnya. Tapi saya juga ingatkan bahwa pembangunan sistem yang berbasis IT juga bukan satu-satunya jawaban. Karena saya berikan contoh kemarin yang operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan, itu juga sudah layanan perizinannya sudah dengan IT system, tapi di-off-kan karena tidak ada pengawasan. Sementara itu, fakta menunjukkan bahwa walaupun banyak kemajuan yang diperoleh dari langkah penegakan hukum, korupsi tetap menjadi persoalan besar di hampir seluruh negara di dunia.
Pada kenyataannya tidak ada negara yang benar-benar bersih dari korupsi. Hasil analisa Transparency International mencontohkan negara seperti Swedia yang menempati peringkat ketiga teratas dalam indeks persepsi korupsi tahun 2015 ternyata menghadapi persoalan terkait korupsi di luar negeri, di mana perusahaan Swedia Finlandia menghadapi tuduhan suap senilai jutaan US dollar untuk mengamankan bisnisnya di Uzbekistan. Di lain kasus, Korea Selatan yang saat ini menjadi ekonomi terbesar keempat di Asia dan menempati urutan ke-27 dan 34 negara maju dalam indeks persepsi TI juga tidak lepas dari persoalan lama terkait dengan praktik suap yang melibatkan orang-orang penting, termasuk Perdana Menteri dan pemimpin media. Pada tahap ini, perhatian masyarakat terhadap aspek pencegahan korupsi dipandang masih kurang apabila dibandingkan dengan aspek penindakan termasuk di Indonesia. Sementara itu, upaya pencegahan korupsi di tanah air telah dilakukan dengan sejumlah langkah inisiatif dan program bersama yang dilakukan institusi seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan PPK dalam rangka implementasi Rencana Aksi Nasional 2012 hingga 2025. Sebagai contoh, pembentukan Sistem Integrasi Nasional dengan Budaya dan Pendidikan Anti Korupsi sebagai pilar utama tujuan rencana aksi. Sistem ini bertujuan meningkatkan integritas masyarakat Indonesia, termasuk pegawai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani. KPK juga telah melakukan berbagai inisiatif pencegahan korupsi melalui pendidikan dan pelatihan. Antara lain, rencana pembentukan Akademi Anti Korupsi yang akan berfungsi sebagai kawah candra di muka dalam pengembangan pendidikan dan kesadaran anti korupsi. Peluncuran website Anti-Corruption Learning Center atau ACLC yang menyediakan materi dan modul mengenai anti korupsi dan dapat diunduh secara gratis. KPK baru-baru ini juga menyelenggarakan hajatan besar yang diberi nama National Anti-Corruption Summit di Yogyakarta, dihadiri oleh kalangan akademisi, pejabat pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan anti korupsi bagi generasi muda, serta mendorong lembaga pendidikan tinggi lebih berperan dalam melakukan upaya pencegahan korupsi melalui penelitian, sosialisasi, dan pendidikan anti korupsi. Kalau tata kelola perguruan tinggi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih sederhana tanpa melupakan transparansi dan akuntabilitas, itu mudah-mudahan kita bisa memberikan bekal pada anak-anak kita pada waktunya nanti berkiprah di masyarakat, mereka menjadi teladan dan menjadi contoh. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala dalam sambutannya ketika membuka Anti-Corruption Summit 2016 menyatakan Indonesia memiliki upaya jelas dalam pemberantasan korupsi. JK juga menegaskan tidak ada satu negara pun di dunia yang mampu menghukum koruptor seperti di Indonesia. Tentu kita mempunyai upaya yang jelas kepada korupsi. Kalau dari segi orang dihukum, saya kira kita juara dunia. Di satu sisi, berbagai inisiatif pencegahan korupsi yang dilakukan kurang terekspos secara optimal. Alasannya pemberitaan mengenai proses hukum terhadap para pelaku korupsi lebih menarik minat masyarakat. Sebagai contoh, perhatian masyarakat dipastikan tersedot apabila media menayangkan berita mengenai operasi tangkap tangan oknum penyelenggara negara atau update status pejabat tertentu sebagai tersangka tipikor. Oleh karena itu, tantangan utama tidak lagi terletak pada upaya penindakan, namun juga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya pencegahan korupsi. Termasuk menyampaikan pesan kuat kepada dunia bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah. Sehingga peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati setiap 9 Desember tidak menjadi seremonial belaka, namun menjadi momentum bagi lembaga penegak hukum untuk bersinergi dengan masyarakat dan media dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik akan pentingnya upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara berimbang, objektif, dan faktual. Tim Liputan Berita 1.